Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi. Kali ini saya akan melakukan instalasi TrunaScore di sistem server saya. Saya menggunakan server KTNF dengan 4 slot hard disk. Satu slot akan saya pakai untuk sistem TrunaScore sendiri. 2 slot akan saya pakai untuk hard disk datanya. Jadi satu slot saya pakai 8 tera. Jadi 2 kali 8 tera sama dengan 16 tera. Bagaimana cara saya melakukan instalasinya? Yuk kita lihat video selengkapnya. Di sini saya akan menggunakan satu server dengan kekuatan Intel Xeon E224. Ini agak lama. Jadi harddisknya ada 4 slot. Ada 2 kali 1 tera, 4 kali 1 tera. Kemudian akan kita ganti dengan 2 kali 8 tera dengan sistem TrueNAS di 500 GB. Ya, ini adalah penampakan dari server saya 4 slot. Servernya mereknya KTNF. RAM-nya 24 GB. Kita akan buka dulu baut-bautnya yang masih nempel di harddisk slotnya. Agak susah emang. Kita akan coba dengan obeng yang lain. Ya, harddisknya harddisk lama, harddisk merek Toshiba 1 terabyte. Kita akan buka satu persatu, mulai dari merek Toshiba sampai merek yang satu lagi, itu Seagate. Jadi ada Toshiba 2 sama Seagate 2. Setelah selesai, kita akan pasang harddisk barunya yang 8 terabyte. Ini sedang kita pasang. Saya akan kencangkan baut-bautnya. Dan yang kedua juga kita pasang juga. Untuk yang ketiga ini, saya akan memasang harddisk 500 GB untuk sistem TrueNAS sendiri. Kenapa saya tidak memakai SSD? Ini saya pakai percobaan dulu aja. Kita lihat apakah dengan harddisk masih bisa mumpuni untuk menjalankan TrueNAScore. Setelah selesai semua, kita akan ke ruang server lagi untuk memasukkan harddisk yang sudah kita pasang di slotnya. Yuk kita ke ruang server dulu. Kita udah di ruang server. Ini harddisk 500 GB yang akan saya pasang sebagai sistem dari TrueNAScore. Kita akan masukkan ke dalam server kita sampai ada bunyi klik, baru kita kunci. Setelah itu kita akan balik lagi.
Kita akan mulai instalasi TrueNAS Core kita. Ini tampilan dari server kita. Saya menggunakan harddisk yang sudah saya modifikasi untuk instalasi beberapa OS. Ya, kita akan pilih unlisted ISO. Kembali dulu, kita pilih unlisted ISO. Ini ada TrueNAS 13.0.06 ya, titik 2. Kita enter. Kita boot in normal mode. Kita tunggu sampai keluar tampilan boot. Ya, kita pilih nomor 1, atau kita bisa diamkan juga, nanti dia langsung pilih nomor 1. Instalasi sudah dimulai. Kita tunggu sampai ada tampilan untuk pilihan instalasi. Ya, kita pilih 1, install atau upgrade. Kemudian pilih harddisknya yang 500 GB yang sudah kita pasang tadi. Kita pilih tab, kemudian klik OK. Proceed, klik yes. Kita klik yes. Kita masukkan password untuk sistem TrueNAS kita. Bisa apa aja, tapi kalau bisa kombinasi antara huruf sama angka yang benar-benar kuat. Dan kita klik OK. Boot bisa dipilih antara BIOS atau UEFI, tergantung dari server teman-teman sekalian. Create swap. Ya, instalasi sudah dimulai. Kita tunggu sampai ada tampilan untuk menginisiasi seperti network dan lain-lain. Untuk instalasi terbilang cepat karena memang harddisknya mungkin 500 GB atau mungkin dari sistemnya sendiri udah memungkinkan untuk cepat. Ya. Sudah selesai, tinggal reboot. Nanti kita lihat tampilan awalnya seperti apa. Oke, nanti kita keluarkan dulu harddisk instalasi kita. Ya, kita tunggu sampai servernya menyala kembali. Udah ada tampilan dari TrueNAS. Auto boot ini beberapa detik. Udah di load. Proses booting udah dimulai. Kemudian kita tunggu sampai sistemnya menginisiasi beberapa hardware. Sebenarnya sih nggak lama, bisa langsung keluar menu dari TrueNAS Core-nya sendiri. Kita tunggu sampai selesai. Ini agak berisik emang di ruang server karena banyak peralatan yang ada di sini.
mulai dari server, kemudian ada beberapa switch juga. Sebenarnya sebelumnya saya udah sempat juga install di Proxmox, teman kayaknya lebih enak kita langsung praktek. Jadi ini sudah generate parameters, agak lama, kita tunggu sampai selesai. Yang di Proxmox sebetulnya udah jalan, cuman saya akan mungkin kita lebih baik untuk langsung praktek di ruang server, jadi bisa kelihatan apa aja komponen yang dibutuhkan dan praktek langsung di servernya sendiri. Kita tunggu sampai selesai. Agak lama juga ini. Ya, sebenarnya selesai. Ya. Ya, menunya sudah keluar, kita akan setup dulu. Kita akan mulai setup dari konfigurasi notebook dulu. Kita pilih 1, kemudian enter. Kita pilih yang 1 GB 0. Kita pilih angka 1 juga. Pilih angka 1. Kembali lagi, ketik lagi angka 1, kemudian kita pilih no, and configure interface for DHCP, no, and configure API for yes. Nama interface-nya boleh apa aja. Saya akan masukkan turunan saja. Kemudian tekan enter. IP address-nya kita masukkan 172.168.181.90. Tekan enter. Netmask-nya 255.255.255.0. Configure IPv6 no. Ya, kita kembali ke menu awal. Kita akan setting untuk static route-nya di nomor 5. Satu 172.168.1.1 destination networknya, gateway juga sama aja 172.16.181.1. Tekan enter. Description bisa dilewat. Ya, sudah
selesai untuk konfigurasi dari networknya. Kita akan lanjutkan di komputer saya di luar ruang server untuk konfigurasi dari TrueNAS selanjutnya. Baik, kita akan lanjutkan. Pertama kita akan buka command prompt. Kita akan cek IP yang sudah kita pasang tadi. Kita ping 172.16.181.90. Ya, kedeteksi. Berarti kalau terdeteksi kita bisa browse dari browser kita. Kita akan buka browsernya. Sudah ada tadi. Ya, sudah masuk. Kita masukkan username-nya root, password yang sudah kita set dari tadi. Ya, kita sudah bisa masuk ke TrueNAS. Ini adalah tampilan awal dari TrueNAS. Update-nya nanti kita setting dulu. Ini CPU-nya, path rate, RAM-nya 24. Ini interface untuk networking 1, 2, 3, 4. Ada 4 networking di server saya. Baik, sudah terdeteksi, berarti kita bisa langsung ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan pasang 2 hard disk yang sudah tadi saya tunjukin, 8 tera, 2 sama 16. Sebetulnya saya bisa menggunakan RAID 1 ya, untuk agar si harddisk ini bisa suatu saat kalau misalkan mau kerusakan bisa saya langsung ganti, tapi saya belum butuh untuk itu. Jadi saya akan pakai keseluruhan disknya, jadi 8 kali 2 16 terabyte. Untuk langkah selanjutnya saya akan matikan dulu sementara TrueNAS ini. Kita akan shutdown dulu TrueNAS-nya. Power sebelah kanan atas, terus kita klik shutdown, confirm, dan shutdown. Kita udah kembali ke ruang server. Kita akan masukkan harddisk yang 8 tera. Yang pertama kita akan masukkan ke dalam server kita sampai terdengar bunyi klik, dan kita kunci. Ya, kemudian untuk harddisk yang kedua 8 tera juga kita masukkan. Tunggu sampai klik dan kita kunci. Ya, sudah selesai. Kita akan kembali lagi ke luar ruang server untuk setup. Baik, server sudah kembali saya nyalakan. Kita akan coba tes ping ke IP dari TrueNAS Core. Ya, sudah terdeteksi. Kemudian kita akan masuk melalui web console-nya. Masukin password dan username dan password. Sudah masuk. Nah, kita akan coba untuk konfigurasi harddisk yang tadi sudah kita pasang. Kita
Kita masuk ke storage, kemudian kita masuk ke disk. Nah, sudah terbaca. Tidak sepenuhnya 8 tera ya, jadi terbaca 7,28 kali 2 DA1 dan DA2. Kita akan coba untuk format kedua harddisk ini. Kita wipe. Klik wipe dan konfirmasi. Kita klik wipe. Pastikan dulu bahwa ini adalah harddisk yang tadi baru kita pasang ya, DA1 dan DA2. Confirm, continue. Kita tunggu sampai selesai. Ya, kita lanjutkan ke disk yang kedua. Pastikan disknya yang DA2, kita klik wipe, kemudian kita cek lagi, wipe, konfirmasi, dan continue. Ya, harddisk ini dua-duanya udah kita wipe, jadi ini kosong sama sekali, tidak ada isinya. Selanjutnya kita akan buat ZFS pool untuk agar harddisk ini terdeteksi di TrueNAS. Kita klik create pool. Balik ke storage, kemudian pool. Kita add pool. Kita create new pool. Ada dua harddisk yang kebaca. Jadi sebetulnya bisa dua macam yang tadi seperti yang tadi saya bilang, cuman saya perlunya 7 kali 2 atau 8 kali 2 yang tadi dilihat di harddisk. Jadi dua-duanya akan saya pakai, tidak ada mirroring. Kemudian kita kasih nama, misalkan di sini kasih nama data pool. Encryption nggak usah kita centang. Di bagian data depths kita klik add vdepths. Nah, ini bisa kita pilih beberapa pilihan. Kita pilih semuanya. Kemudian kita klik tanda panah ke kanan. Nah, untuk pilihan mirrornya kita akan ganti jadi stripe. Ya, ini ada peringatan, tapi nggak apa-apa, kita akan coba dulu biar jadi 2. Ini totalnya jadi dari 2 harddisk ini jadi 14,55. Ada peringatan, kita klik force, warning ada, kita confirm, kita continue, kemudian kita create pool data poolnya, create, confirm, create pool. Kita tunggu sampai selesai. Ya, sudah selesai, dan ini file sistemnya sudah kebaca 14,41 TB. Selanjutnya kita akan buat dataset. Kembali kita pilih storage,
kemudian pilih pools, data pool, storage pool, klik 3 titik sebelah kanan, kemudian pilih add dataset. Nama datasetnya kita pilih data. Untuk settingan lainnya kita biarkan saja, tidak usah dirubah. Dan kita klik submit. Nah, ini udah selesai, data poolnya udah di set, jadi sudah siap untuk dimasukin data. Nah, sekarang kita akan coba untuk share data ini dari Windows. Kita akan buka sharing, kemudian kita masuk ke Windows Share SMP, Samba, add, ya, masukin my data namanya, langsung demon, kemudian deskripsinya share Windows, enable, kemudian kita biarkan saja, klik submit. The path must be reside with a volume mount. Data. Oke, selesai. Ini sudah bisa dicek. Kemudian kita akan buat user agar bisa masuk ke TrueNAS ini. Jadi kita tutup dulu account, kemudian kita buat grupnya dulu. Full name misalkan saya Andi, username Andi, email nggak perlu, password coba kita masukkan, confirm password, user ID and groups, user ID 1000, primary group, read, write, execute. Kita juga bisa nanti set directory permission, tapi nanti ini saya kasih contoh dulu bagaimana caranya membuat user jadi bisa nanti diakses dari Windows. Kita submit. Ya, setelah di set, kita akan uji dari Windows. Kita akan masuk ke sini, kemudian kita akan buka 172.16.181.90. Ya, terdeteksi. Klik. Kita masukkan username tadi yang saya, passwordnya. Kita remember my credential, kita klik OK. Ya, ini my data. Kalau misalkan mau kita masukin ke dalam, ini kita bisa klik kanan, kemudian map network drive, drive-nya Z, kita klik finish. Jadi kita tidak harus buka-buka lagi. Kalau misalkan kita mau buka,
langsung ada. Baik. Totalnya 14,4, jadi semuanya terbuka. Nanti kita bisa set untuk ke depannya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan sekarang. Kita sudah sukses menginstal TrueNAS Core di sistem kita dengan satu server Intel Xeon E2224, CPU 4 thread, dan RAM-nya 24 GB. Kita akan bisa gunakan server ini untuk keperluan backup data dan keperluan lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan sekarang. Terima kasih sudah menonton video saya. Like apabila suka dan share untuk melihat konten-konten saya selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.